anzala al-furqana musaddiqan lima bayna yadayhi hudan wa bushra lil muttaqin Qur'anan Arabiyyan ghayra zi'i wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji puja syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadihi wa kulli niyatin sholila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin mu'allim hadal kitab wa hadratin syekh Yasin Mas'ud wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun fi dzikril ahadits wal asaril waridati fi rabbil ilmi wa nuzulil jahli wa inzarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilamihi bi anna al-akhirah syarrun wa anna ummatahu satattabi'ul muhdatsati minal umuri wal bidah wal ahwa wa anna dina innama yabqa inda khassatin minan nas. Hadirin mustami'in mustami'at jamaah rahimakumullah. Pasal ini akan menerangkan atau menuturkan al-ahadis, berbagai macam hadis Rasulullah, wal asar, ucapan-ucapan sahabat, al-waridati fi rabbil ilmi, yang berkaitan dengan diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzulil jahli, otomatis kalau ilmunya udah diangkat maka mewabahlah yang namanya kebodohan. Wa inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di pasal ini akan dituliskan berbagai macam peringatan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilami, sekaligus pemberitahuan Nabi bi annal akhirat sarun, bahwasanya yang namanya zaman semakin akhir semakin buruk, semakin akhir semakin kacau, semakin mendekati kiamat semakin tidak karuan. Wa anna ummatahu satattabi'ul muhdatsat, bahkan kata Nabi nanti diberitahukan bahwasanya umat Nabi sendiri satattabi'ul muhdatsat, akan mengikuti al-muhdatsati minal umuri wal bidah, mengikuti bid'ah yang sesat, mengikuti pembaharuan yang tidak karuan. Makanya kalau guru-guru di pondok itu bilang modern itu mudirun. Semakin modern zaman semakin mudirun. Apa mudirun? Memadaratkan. Wal bidai wal ahwa wa nadina innama yabqa inda khassatin minan nas, bahkan di akhir zaman sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Rasulullah, an-nadina, agama, innama yabqa inda khassatin minan nas, hanyalah tersisa pada diri manusia tertentu. Jadi yang benar-benar murni megang agama
Nggak semuanya, hanya orang-orang pilihan. Makanya kita bersyukur masih duduk di majelis taklim, karena ini udah seleksi alam. Satu kabupaten berapa macam, berapa ribu, berapa juta penduduk. Tapi yang di malam hari ini, malam Selasa, duduk di majelis taklim dibanding sama yang lagi ngorok di rumah. Banyakan mana? Itu. Nah inilah wa anna dina innama yaqwa inna khasatin minan nas. Urusan agama semakin akhir zaman nanti hanya akan dipegang oleh manusia-manusia tertentu, manusia-manusia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fathul Bari, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fathul Bari, di dalam kitabnya Fathul Bari, kata Ibnu Hajar, yaqbidullahu ulama wa yaqbidul ilma ma'ahum. Allah akan mewafatkan para ulama, wa yaqbidul ilma ma'ahum, dan Allah pun akan mengambil ilmu bersamaan dengan mengambilnya ulama. Sekarang habis sudah kiai-kiai, ya kan, pada meninggal dulu. Banyak tokoh-tokoh kita kemarin menjelang hari santri saja sudah hampir 80-an kiai yang ada di Indonesia yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kemarin semakin berkurang orang-orang alim. Orang yang mengerti agama semakin diambilin sama Allah. Wa yaqbidul ilma ma'ahum, di mana Allah wafatkan ulama, di situ Allah mengambil ilmunya dicabut. Fatan sa'u ahdasun yanzu ba'dhum ala ba'din nazwal iri. Maka kata Ibnu Hajar, setelahnya ulama-ulama diwafatkan oleh Allah, bersamaan dengan diambilnya ilmu oleh Allah, fatan sa'u ahdasun, lalu akan terjadi peristiwa di mana sebagian orang-orang yang subadum ala ba'din akan menyerang sebagian yang lain. Timbul fitnah di mana-mana. Terjadi yang namanya fanatisme buta. Jadi bukan terhadap agamanya, tapi golongannya. Ormas anu nyerang ormas anu, majlis anu nyerang majlis anu. Ayo. Kenapa? Karena ulama-ulama sepuhnya, ulama-ulama yang dinuih alias tabakul fidinnya ini udah diambilin sama Allah. Yang sisa tinggal cek-cek bocek, kalau kata orang Bojong mah. Kalau orang Sunda bilang mah tinggal cacing caunya doang. Karena yang super, yang berkualitasnya sudah diambil. Nanti tansawa ada yang subhanahu malabadin, akan terjadi peristiwa di mana sebagian golongan akan menyerang golongan yang lain. Nazwal iri ala ir, sebagaimana kontak yang dulu kontak gitu udah. Ayo saling sikut, saling sindir, saling menjatuhkan. Udah yang benar mah golongan saya doang, yang benar mah partai saya doang. Nah, ini tinggal kita introspeksi, tinggal kita renungin kira-kira udah terjadi apa belum, kan begitu. Ya kayak macam terjadi bencana alam. Kalau udah terjadi bencana alam itu alhamdulillah semua golongan sampai, ya kan? Dari partai A sampai partai Z nyampe, rame-rame ngediriin posko yang ditancepin di depan poskonya bendera partainya, bendera ormasnya, bendera Indonesianya merah putihnya yang kagak tahu dilipat di mana. Ini berarti asobia, hanya mementingkan golongannya
sendiri. Nah yang lain masalah. Dan ini memang sudah akhir zaman. Ibnu Hajar yang ngomong. Kata Ibnu Hajar, yaqbidullahu ulama wa yaqbidul ilma ma'ahum. Ketika Allah cabut nyawa para alim ulama, Allah ambil segala macam ilmu bersama dengan ulama. Patan sau ahdasun yang zubarum ala ba'din naswal al-ir. Maka yang tersisa hanyalah golongan-golongan orang yang mudah diadu domba, mudah diombang ambing. Ayo disuruh nyeruduk sono, seruduk sini seruduk. Emang kayak palanya kayak betanduk baik. Ini bukan lagi sundar sindir, kita mau lagi ngaji. Akhir zaman tuh kayak begini. Wa yakunu sayfu fihi mustadhifa. Nah yang tua-tua bagaimana? Yang tua-tua tinggal pada diem. Mustadhifa dianggapnya orang lemah. Udah yang tua mah diem. Bahasanya kan begitu. Sekarang giliran yang muda. Udah yang tua mah diem dan nyender dibantah. Kalaupun ada, tidak didengar. Kalaupun ada, sudah tidak diindahkan. Bodoh baik. Bahkan dianggap udah nggak ada dia. Dan sekarang banyak kan anak muda-muda yang nyeloncongan. Nggak kulon nuwun sama yang tua. Merasa lebih bisa, merasa lebih pintar. Ayo be yang tua disingkirin, adabnya nggak dipakai. Nah ini gambaran akhir zaman. Ketika ilmu sudah mulai dicabut oleh Allah, maka jangan aneh. Hal-hal seperti itu akan nampak dengan jelas di depan kelopak mata kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa riya Abu Umamah radhiyallahu anhu lama kana hujjatul wada'i qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamali Adam faqala. Diriwayatkan oleh Abu Umamah, lama kana hujjatul wada, ketika terjadi yang namanya haji wada. Haji wada ini haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabalin Adam faqala. Kemudian di tengah haji wada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ala jamali Adam, di atas onta yang berwarna kecoklatan. Faqala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas khuzu minal ilmi qabla ayyuqbad wa qabla ayyurfa minal ardi. Pesan daripada Rasulullah di waktu haji wada, di atas onta berwarna kecoklatan. Beliau dengan lantangnya menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, khuzu minal ilmi, belajarlah kalian. Pelajari segala macam ilmu. Khuzu minal ilmi qabla ayyuqbad, sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomongnya 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Wa qabla ayyurfa minal ardi, dan sebelum ilmu ini diangkat daripada muka bumi, dihilangkan di atas muka bumi ini. Ayo mumpung masih ada yang buka majlis tadi, mumpung masih ada yang bisa baca kitab, mumpung masih ada yang bisa nyurahin kitab. Ayo aja mumpung pelajari itu ilmu. Nanti boro-boro yang ngajarin kitab, toko kitabnya kok agak ada kali nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya karena memang kan kalau baca-baca kitab kuning ini kan nggak semudah baca kitab biasa, nggak semudah pakai buku-buku teks Indonesia. Kalau pengen bisa baca minimal mondok 5 tahun 6 tahun bari rajin tuh tahun sorong badai payan ma'aninya. Pokoknya minimal dia jurmiah kayak 5 tamat sama yang dulu, baru dah tuh bisa. Nah, tapi peminatnya yang namanya peminat, apalagi peminat kebaikan, peminat apalagi tentang agama, responnya kurang. Makanya kita alhamdulillah
Ustaz jangan pada cepat putus asa ya. Ayo be istiqomahin be, punya murid 2, 3 alhamdulillah. Kenapa? Ya tugas kita hanya menjalankan, menyampaikan. Awas nih. Memang itu termasuk godaan para ustaz itu. Ngaji jamaah yang banyak semangat, jamaah yang dikit belum saya kan gitu. Ya, padahal banyak sedikit yang penting manfaat. Ini. Kemudian sabda Rasul ala inna zihabal ilmi zihabu hamalati. Ingatlah sesungguhnya hilangnya ilmu bersamaan dengan hilang yang memikulnya. Yaitu di mana ulamanya meninggal, ya ilmunya juga diambil. Mana susah gantinya ya kalau kiai meninggal ya. Giliran kiai yang meninggal susah banget digantinya. Yang kades masih hidup belum pada pengen menggantiin. Ya Allah. Ini ala inna zihabal ilma zihabu hamalati. Fasalahu Arabiyun. Ketika Nabi sedang berkhutbah demikian, bertanyalah seorang Arabi, Badui. Ini Badui ini orang yang kurang adab, orang pedesaan. Tapi kadang-kadang orang desa, orang yang isinya bukan orang desa, ini mau orang deso gitu. Orang pegunungan yang kagak kenal tata krama, ini bisa melahirkan keberkahan. Mana? Ya buktinya gara-gara dia nanya nih Rasul lagi khutbah ditanya. Kira-kira suul adab nggak tuh orang? Suul adab. Ya kalau jangankan Nabi, kiai lagi ceramah, kalau kita interupsi kiai suul adab. Apalagi ini Nabi. Tapi itulah kadang-kadang sesuatu yang negatif bisa melahirkan sesuatu yang positif. Gara-gara suul adabnya si Badui ini, kita jadi tahu permasalahan. Pasalahu Arabiyun, tahu-tahu Arabi ini ngacungin tangan, nanya instruksi kanjeng Nabi, pakola ya Rasulullah, kaifa yurqaulil mu'mina wa baina adharina al-maswahibu wa qad ta'lamna ma fiha wa alamna abna'ana. Ya Rasul, bagaimana bisa ilmu itu diangkat dari kami? Ilmu itu dihilangkan dari kami. Bagaimana mungkin? Wa baina adharina al-masahib. Sedangkan di pundak kami ini sudah banyak mushaf yang kami catat. Mushaf-mushaf Al-Quran, pelajaran-pelajaran banyak yang sudah kami catat. Wa qad ta'lamna ma fiha. Kami pelajari apa yang ada di mushaf. Wa alamna abna'ana. Dan kami ajarkan itu isi daripada mushaf abna'ana kepada anak-anak kami. Wa nisa anak perempuan-perempuan kami. Wa qadamana dan para pembantu kami. Maksud gimana sih? Hilangnya bagaimana? Kan masih ajarin. Songong gak akan dibantu ini. Songong. Parafa'a ilaihi Rasulullah wa maghdab. Kemudian Rasul menolehkan kepalanya. Lihat di situ Rasul agak marah. Faqala wa hadhihi al-yahudu wan nasara baina adharihimul masahib wa lam yata'allaqu min harfin bima ja'ahum bihi anbiya'uhum. Tuh lihat si Yahudi, lihat si Nasrani, baina adharihimul masahib, di atas pundak mereka pun banyak yang namanya mushaf. Wa lam yata'allaqu minha, tetapi mereka tidak sama sekali berkaitan dengan apa yang ada di dalam mushafnya, diharapin walaupun satu tetap dihilangkan oleh Allah, dicabut keilmuannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan aneh, kemarin kan di kitab ini dibahas tentang perbedaan pendapat awal muasalnya. Nah, ini kenapa? Salah satu penyebabnya lagi sampai timbul yang namanya berbagai macam aliran, karena memang ulama-ulama sepuhnya sudah diambil oleh Allah, ilmunya juga diambil. Makanya saya kalau ngomong kiai sekarang, mohon maaf mungkin yang emang enggak. Kalau saya pribadi mah nggak bisa dibilang tak ada rotan akar pun jadi. Ya, siapa
pantas saya mau jadi akar juga. Ini mau paling kok tak ada rotan, oyot pun jadi begitu. Yang penting ada pegangan. Walaupun ujung-ujungannya nyusuk juga. Daripada kagak sama sekali. Karena kalau disebut akar mah masa Allah kuat. Kalau sekarang udah nggak pantas. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la yazaluna mustamilina bi khairin ma atahumul ilma min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kabirihim fa idza atahumul ilma min kibari asghirihim wa tafarraqat arwahuhum halaku. Karena memang kualitas ulama-ulama dulu dengan ulama sekarang jauh berbeda. Dulu saya pernah dengar masih seputar kita daerah Kekupu, Sawangan, Citayam dulu dia turun naik kereta Citayam itu jualan pohon karet. Itu yang ngajar kiai dari Sumberwangi. Alhamdulillah. Itu kalau ngajar naik kereta di Cilebut, turun di Citayam. Di Citayam itu ditungguin sama jamaahnya. Bawa patrol jalan kaki masuk. Ayo dilaponin baik sama kiai dari Sumberwangi. Luar biasa. Dilaponin. Kalau sekarang kira-kira ada nggak kiai mau kita undang begitu? Turun di Cilebut, dari Cilebut jalan kaki kemari. Kira-kira. Jadi memang kualitasnya sudah jauh berbeda. Allahumma yarham, saya punya kakek. Waktu saya kecil suka saya diajak. Kalau saya lagi nginep di rumahnya, dibangunin, diajak. Kirain saya kemana? Ngaji. Saya disuruh megang baterai, sambil nenteng Al-Quran. Jalan jauh ke satu rumah yang diajarin cuma isi rumah itu. Paling emaknya, anaknya, sama bapaknya ngajarin baca juz amma. Dilakonin sama orang rumah, dilakon. Bukan kayak guru privat sekarang. Guru privat tuh gajinya gede. Ini mah enggak biasa. Cap lillahi ta'ala begitu. Tapi itulah luar biasa keberkahan orang-orang dulu dilaporin. Nah, itu yang saya lebih kaget lagi mendengar cerita-cerita orang tua dari Kekupu yang ngajar itu orang Sumberwangi, katanya kiainya dari Sumberwangi, dari daerah Kencana sini, rutin itu mingguan naik kereta turun jalan kaki, ya luar biasa. Mudah-mudahan Sohibul Hikayat jadi berkahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tinggal kita dah jadi kaca, kita mau ngaji tinggal starter motor nyampe kan gitu. Allah. Kemudian wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, la yazalun nasu mustamilina bi khairin ma atahumul ilma min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat ini akan selalu dalam kebaikan. La yazalun nasu mustamilina bi khair. Umat Rasulullah akan selalu berada di dalam kebaikan. Ma'atahumul ilma min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selama mereka masih berpegang teguh pada ajaran al-ilma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akabirihim, dan berpegang teguh pada ajaran ulama-ulama mereka. Makanya kata Syekh Hasyim Asy'ari 1910 ke belakang mah adem ayem tentrem. Kenapa? Karena yang dulu Islam di Indonesia ini di tahun 1910 ke belakang semuanya satu aliran.
Semuanya berpegang teguh pada apa yang diajarkan oleh sahabat Rasul, apa yang diajarkan oleh ulama-ulama Islam. Ngikutin Ibnu Hajar, ayo siapa baik. Apa yang dibilang Imam Romli, Imam Nawawi dipakai semuanya. Jadinya rapi, adem. Tapi kemarin mulai kan ada yang anti dengan makalah-makalah sahabat. Ada yang anti dengan ucapan para alim ulama. Pendapat ulama jangan dipakai. Ulama kan gak maksum, yang maksum cuma Rasulullah. Lah kalau ulama baik nggak maksum apalagi bacot elu kan gitu. Harusnya mau begitu nyautinnya. Aja yang karena nurutin kata para alim ulama, emang apa nggak masuk? Lah kalau ulama baik nggak boleh lu turutin, apalagi gua nurutin lu siapa? Begitu udah. Susah-susah amat menjawabnya. Kalau kita nggak boleh ngikutin Syekh Nawawi Tanahar, kita nggak boleh berpatokan pada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia nggak ngasih kita. Nah sekarang masa kita mengikuti dia yang bukan siapa. Nah ini udah bawa logika dasar aja udah. Kalau gua nggak boleh ngikutin Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, masa gua ngikutin lu kan begitu. Lu mah paling gua imam musola, lu boleh ngerebut kan begitu. Jadi imam musola gua boleh berebut. Awas. Aduh ini pilot cakep banget. Kemudian min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kabirihim, ingat nih perkataan Ibnu Mas'ud, umat Islam, umat Muhammad akan selamanya berada di dalam kebaikan selama mereka berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan ashabi Muhammad oleh sahabat-sahabat Rasulullah wa akabirihim dan para alim ulama mereka. Berarti kan gak cukup Quran, hadis. Fa'idha atahumul ilmu min kibali asogirihim. Dan ingatlah, idza atahum, dan jika mereka berpegang al-ilmah pada orang-orang min kibali asogirihim, berpegang teguh pada ajaran orang-orang yang kagak puguh, asogirihim, orang yang bukan siapa-siapa, tahu-tahu pakai baju ulama, pakai gamis, pakai imamah diundang-undang, dikit-dikit ngomongnya dobol gitu. Ini lagi viral. Kan tukang debus itu dia mah. Tadinya tukang debus, terus ngomong apa wae, surat Al-Isra ditambahin jadi berapa ayat apa dibuat. Ya, banyak yang ngikutin lah ini. Orang yang berani mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat diikuti. Nah ini iza atahumul ilma min kibali asogirihim fa iza atahumul ilmu min kibali asogirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Tunggu saja, mereka akan berpecah belah dan mereka akan hancur. Ini kan sekarang ulama benernya ditinggalin, ulama-ulamaannya diikuti. Alhamdulillah subhanahu billah. Baca Qurannya acak-acakan, diikuti. Kagak becus nasib acan dikata ulama. Oh, begitu kita kaji kitab ini ternyata memang sudah akhir zaman. Tinggal kitanya pandai-pandai memilih dan memilah, pandai-pandai menempatkan diri. Jangan sampai kita ada di majelis yang salah. Begitu saudara. Jangan ngomong di tempat yang salah, di majelis gua ada yang salah. Mana yang kayak begitu. Ada lagi yang MTA, majelis tafsir Al-Quran, Masya Allah, sekilo nafsirinnya sembarangan, sampai anjing kalau nggak salah itu boleh dimakan. Nauzubillah, macam-macam ya, akhir zaman. Gak usah jauh-jauh dah, di daerah kita. Pernah terdengar oleh saya bahwasanya dosa bisa dibeli, dosa bisa dibayar. Yang kaya siapa? Gurunya. Akhirnya nanti bang punya Vespa, punya mobil mewah, orang bayar ke gurunya. Kan enak banget.
punya jamaah 20, ayo punya dosa apa? Saya pernah zina, ayo lu bayar sekian juta. Kaya punya. Dan itu ada nggak jauh-jauh, masih di daerah kita. Nauzubillah, udah banyak mulai kesesatan dan kesesatan. Ini harus hati-hati. Warawiyal Bukhari fi Sahih Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari yang ngomong nih, yang udah paling dia juga udah kagak mau protes dah kalau sama Imam Bukhari mah. Kata dia mah Imam Bukhari mah udah paling soheh, makanya Imam Syafi'i juga nggak bisa diikutin sebab hadis bukan hadis Bukhari gitu dia. Enggak loh. Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu saatu hatta taquda ummati bi hadil qurun. Kata Nabi, la taqumu sa'a, tidak akan terjadi kiamat, tidak akan pernah terjadi hatta taquda ummati, hingga umatku nanti mengikuti bi hadil qurun, mengikuti perilaku umat-umat sebelumnya, qabla sibron bi sibrin, sedikit demi sedikit, waziro'an biziro'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jadi kiamat nggak akan terjadi sebelum umatku mengikuti perilaku umat sebelumnya, sedikit demi sedikit, lama-lama ngelewatin. Ini udah terjadi, udah. Kalau kita mau jujur, saat ini sudah terjadi. Mana sudah terjadi? Zaman jahiliyah mah dulu, kalau terlahir anak perempuan dikubur hidup. Berarti orang tua tega membunuh anaknya perempuan karena dianggap membawa aib, membawa malu. Nah sekarang jahiliyah modern kagak ditunggu lahir dulu, masih di dalam perut aja udah mulai dibunuh, aborsi namanya. Jahiliyah tunggu lahir dulu, laki-laki selamat, perempuan dibunuh. Tapi jahiliyah modern, lu mau laki, kalau mau perempuan, kalau mau bencong lagi di dalam perut udah dimatiin duluan. Lebih gila mana? Ya. Lebih gila mana jahiliyah sekarang dengan jahiliyah zaman dulu. Sibron bisibrin, ziroan biziroin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit akan mengikuti, bahkan melebihi perilaku daripada umat sebelumnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqila ya Rasulullah kafaris warum faqala wa maninna suillahu. Ditanyakan oleh sahabat, faqila ya Rasulullah kafaris warum, apakah seperti negara Persia dan Romawi? Faqala wa manhum wa man nasuilahum. Siapa lagi kalau bukan seperti mereka? Yaitu pada hancurlah. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibron wa ziro'an hatta law dakhalu fi hijridobin tapi tubuhum. La tattabi'anna, niscaya kalian akan mengikuti. Nih yang diriwayatkan oleh Imam Khudri begitu redaksinya. Niscaya kalian akan mengikuti sunnah man kana qablakum, kebiasaan umat-umat yang ada sebelum kalian. Sibron wa ziro'an, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit, hatta sehingga lau dakhulu fi hijridobin, kalaulah mereka masuk ke dalam lubang minyawa, tapi tubuh kalian akan mengikutinya. Ikutin orang-orang terdahulu, ngikutin apa? Ngikutin jeleknya, ngikutin apa? Ngikutin angkuhnya, ngikutin apa? Ngikutin sombongnya. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, qala faman. Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Warawiyat Tabrani bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Inna wala hadil ummati khiyaruhum wa akhiru hasyiraruhum mutalafina mutafarriqin. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya awal hadil ummah khiyaruhum, sesungguhnya generasi awal hadil ummah, generasi awal umat ini, khiyaruhum adalah orang-orang pilihan. Ini jelas itu sahabat Nabi mah orang-orang pilihan, orang-orang super, ya bukan ece-ece, rajanya para wali, dan semua kasbul maju gitu, jangan salah. Jangan cuma waduh wali songo bisa terbuka hijab. Lah sahabat juga bisa, apalagi sahabat. Kalau kelas-kelas wali songo aja bisa, apalagi sahabat Rasul. Sayyidina Ali terbuka hijab, terbuka. Makanya Sayyidina Ali kan kalau dengan suara ayam itu bukan suara ayam bunyi, tapi dengan suara tarhib. Ayam jago berwarna putih, makanya sunnah tuh biar ayam jago berwarna putih. Iya, baca di kitab-kitab itu ada keterangan-keterangan seperti itu. Ini yang dipiara cupang lah. Ayam jago berwarna putih itu pelihara. Karena saya di hari dulu pernah mendengar bahwa ayam tersebut bukannya berkukuluyuk, tapi sedang bertasbih kepada Allah. Oh, derajatnya luar biasa. Di atas para wali, sahabat ini di atas para wali. Wali bisawir, pokoknya maka Nabi, inna awal hadil ummah khiyaruhum, orang-orang spesial adanya di generasi awal, orang-orang spesial. Kayak macam Sayyidina Abu Bakar pernah khutbah di sono, tentara lagi perang di daerah mana, atau dia lagi khutbah Jumat, naik ke gunung, suaranya nyampe ke negara sana. Nyampe. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya cuman begitu perih. Kalau orang sekarang kan pengennya instan, pengen sakti, pengennya mas sakti tapi nggak mau perih. Padahal orang sudah bilang kudu perih biar punya perah, kan gitu. Kalau kita mau pengennya saktinya doang, disuruh puasa, waduh ampun, aduh ampun, perih mereka itu perih. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar udah gak nahan, perutnya lapar, sehari semalam dia gak ketemu makanan. Dia coba cari solusi, datang ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Datang ke Sayyidina Umar, mohon maaf nih, saya sehari semalam udah gak ketemu makanan. Umar senyum, alhamdulillah Abu Bakar, ente baru sehari semalam, saya 2 hari 2 malam. Oh belum ketemu makan juga, belum. Yuk kita datang ke Utsman. Datang ke Sayyidina Utsman, ngomong kayak tadi, disenyumin lagi sama Sayyidina Utsman. Alhamdulillah baru semalam 2 malam, saya udah 3 malam. Datang kompak ke Sayyidina Ali, jawab Sayyidina Ali apa? Sama, saya juga udah 4 hari 4 malam gak ketemu makanan. Perih, perjuangannya perih. Makanya Rasulullah kan sering menceritakan, tidak jarang Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu saking menahan lapar. Ini sejarah, ini fakta. Nah, kalau yang kata-kata ini mah kan, waduh, berarti ente ngatain Rasul miskin. Wah, ente menghina Rasul nih, penistaan Rasul nih, PA orang gitu. Nah kita lagi membuka sejarah, nggak beda yang kemarin diramein. Yang Rasul usia 7 tahun itu ada catatannya di kitab-kitab. Usia 7 tahun Rasulullah terkena penyakit mata. Belum diangkat jadi nabi, belum diangkat jadi Rasul. Nabi Muhammad kecil kena penyakit mata. Ini lagi menceritakan arad basyariah,
Karena ada sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul, ada sifat jahil bagi Rasul. Mana sifat jahil bagi Rasul? Sifat kemanusiaannya. Rasul lapar boleh lah, Rasul juga manusia. Rasul tidur boleh lah, orang Rasul juga manusia. Rasul merasakan sakit, dia bisa aja keterima oleh akal, sebab Rasul manusia. Ini lagi nyeritain begitu, Rasul lagi kecil sakit mata. Nah kalau sakit mata sampai dikatakan Ramadan. Ada apa bahasanya kalau bukan belek? Masa ngomong Rasul usia 7 tahun kena penyakit mata sampai belek kan dibilang menistakan Rasul. Lanjutin ceritanya, di situ terjadi keajaiban. Begitu dibawa ke tabib sama pamannya, kata tuh tabib, apa obatnya ada pada diri Rasulullah. Dengan air liurnya sendiri maka dia akan sembuh. Masa ngomong belekan ruang menistakan. Ntar kalau ngomong kayak saya tadi, Rasul kelapar tuh diganjel pakai batu, waduh Aceh penistaan nih. Ya Allah. Makanya ngajinya tamati, jadi nggak gampang diprovokasi. Aduh ampun. Ntar kalau Nabi lagi ngomong begini, kita lagi ngomong Nabi itu tidak pernah berbohong. Ketika berbohong pun selalu benar. Bikin apa lagi kita itu? Jadi kayak macam Nabi ngomong nenek-nenek gak bakal masuk surga. Nangis, ya kan memang benar. Nanti dinilainya, waduh Rasul hoak dong tuh. Dibanding bohong, waduh ngaco. Makanya jangan gampang terprovokasi. Kemudian warawiyat Tabrani yang Ibnu Mas'ud wa akhiru hasiraruhum. Generasi awal adalah generasi terbaik, generasi awal adalah generasi pilihan, generasi awal adalah generasi super kata Rasul, wa akhiruha, dan generasi akhir nanti syiraruhum, paling jelek-jeleknya generasi. Muhtalifina mutafarriqin, mereka akan selalu berbantah-bantahan, berselisih. Mutafarriqin, berpecah belah. Makanya kalau kita sekarang gampang diadu domba, berarti kita pengen jadi generasi terjelek, terburuk di dalam umat Rasulullah. Jangan. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faltatihi maitatu wa huwa yatilan nasi ma yuhibbu ayuta ilaihi. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapapun orangnya yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka didoakan oleh Rasul faltatihi maitatuhu, sebelum waktu itu datang mudah-mudahan mati duluan. Sebelum waktu itu terjadi mudah-mudahan pada datang ajalnya. Kenapa? Wa wayatilan nasi mayuhibbu ayyuta ilaihi, karena pada waktu itu manusia akan memperlakukan manusia yang lain semaunya dewek, seenaknya dia. Betul kata dia doang, orang lain masalah. Aduh bahaya ini. Kalau masa ini udah terjadi, ya ciri-cirinya yang udah terjadi gontok-gontokan, sikut-sikutan. Masya Allah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak terjadi di negara kita, khususnya Indonesia biar aman, dikasih sejahtera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an hisab bin Urwah. Saya rasa cukup sekian dulu apa yang kita kaji malam hari ini. Masih pengen nambah ini. Cuman ini hidung nggak mau kerjasama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan setiap malam Selasa, terus kita dikasih sehat, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ganjarannya nyampe ke guru kita, Abdul Haji Tajuddin bin Kiai Haji Sarwani. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup doa langsung. Saya akhiri dulu bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bilisanina sahidna laka bitauhid wa anta ja'alana minas sholihin wal 'abidin wa anta aftah lana bil ilmi bika futuhal arifin wa anta ja'alana anka fil ardi anka ainal yaqini wa haqqal yaqin. Allahumma qarrib ba'idana wasbi maridona wafuk athirona fahabli ilman yashabuna wa ma yashabul qabul wa ma'rifatan yashabu al-adab wa wafiqna li qiyamil adabil ubudiyyati laka min kulli nafas. Allahumma ahsin akhlaqana wa wasi' alaina arzaqana ya karim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi